Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas C akan mempresentasikan prokes penjualan dan penyusunan penjualan. Dosen pengampu kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama, Bapak Dr. Dwi Surgiato, SE MM. Yang kedua, Bapak Rojak M. Yasin, SE MEK. Anggota kelompok 1 terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Wisnu Agung Septiaji, 2018 11584. Yang kedua, Juni Mardianto, 2019 11012. Yang ketiga, Nurul Azizah, 2019 11027. Yang keempat, Sukma Ayu MR, 2019 11034. Yang kelima, Adil Syah Bagus P, 2019 11122. Pengertian proses perencanaan penjualan. Proses perencanaan penjualan merupakan bagian penting dari anggaran karena perencanaan penjualan menjadi dasar bagi keputusan manajemen tentang pemasaran dan keputusan tersebut menjadi dasar rencana penjualan yang komprehensif. Setelah perusahaan selesai menyusun sasaran strategik, maka berikutnya adalah menentukan target atau sasaran, penjualan produk dan jasa, penetapan harga produk dan jasa yang realistik, dan target volume penjualan adalah hal yang kritis karena menjadi dasar perencanaan penghasilan dari penjualan atau revenue dan biaya operasional. Dasar penyusunan rencana penjualan. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana penjualan. 1. Karakteristik pasar yang akan dihadapi perusahaan, seperti luas pasar, lokal, regional maupun nasional. Keadaan persaingan, monopoli, oligopoli, bebas, monopolistik. Keadaan konsumen, daya beli, selera konsumen atau tipe konsumen. 2. Kemampuan finansial, mencakup perusahaan untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, promosi. Faktor SDM, apakah jumlah dan kemampuan tenaga kerja itu memadai untuk target yang ditentukan tercapai. Faktor teknis, mesin dan peralatan memadai untuk memenuhi target penjualan yang dianggarkan. Dimensi waktu, sampai berapa lama rencana yang disusun dianggap masih reliable. Jenis perencanaan terdiri 2 jenis. Yang pertama, rencana strategis. Rencana penjualan strategis dimensi waktunya tergolong panjang, antara 5 sampai 10 tahun, yang disusun oleh manajer puncak. Rencana penjualan strategis mempunyai 2 karakteristik. Yang pertama, menggunakan pelompokan produk yang luas dengan lini produk, dengan mempertimbangkan terpisah antara produk dan jasa utama dengan produk dan jasa baru. Karakter yang kedua, mencakup analisis mendalam potensi pasar di masa datang. Dasar utama, perubahan populasi, pertumbuhan ekonomi, proyeksi industri, dan tujuan perusahaan. Jenis perencanaan yang kedua adalah rencana penjualan tastik. Dimensi waktunya tergolong jangka pendek, antara 1 tahun. Disusun bersama oleh manajer di semua tingkatan, khususnya oleh manajer pemasaran. Karakteristik yang pertama, disusun berdasarkan evaluasi dan revisi jangka panjang. Yang kedua, disusun dengan menunjukkan jenis produk, harga per unit, jumlah penjualan unit dan rupiah, terus periode waktu dan tanggung jawab pemasaran dalam wilayah pemasarannya. Selanjutnya, komponen untuk menyusun anggaran penjualan.
Komponen yang pertama, kebijakan manajemen dan asumsi. Rencana strategis, luas, dan umum. Rencana taktis, terima, dan spesifik untuk tahun tersebut. Komponen yang kedua, rencana pemasaran atau pendapatan penjualan dan jasa. Rencana strategis tahunan kelompok utama. Rencana taktis, terinci menurut produk dan pertanggungjawaban. Komponen yang ketiga, anggaran promosi dan iklan. Rencana strategis umum per tahun, rencana taktis, terinci dan spesifik untuk tahun tersebut. Komponen yang keempat, anggaran biaya distribusi dan penjualan. Rencana strategis total biaya tetap dan biaya variabel menurut tahun. Rencana taktis, biaya tetap dan variabel per bulan dan pertanggungjawaban. Anggaran penjualan yang realistik termasuk serangkaian manajemen yang saling berkaitan. Selain biaya periklanan, biaya penjualan, dan biaya pemasaran, anggaran penjualan yang lengkap juga meliputi program kerja organisasi untuk upaya penjualan dan sekelompok koordinasi penting bagi usaha yang efektif dan efisien dalam memasukkan pendapatan penjualan dengan biaya minimum sehingga akan diperoleh laba yang optimal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah faktor internal dan faktor eksternal pengaruh dalam penyusunan rencana penjualan. Faktor internal. Yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam merencanakan penjualan yang baik, maka sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan harus dalam keadaan baik, sehingga perusahaan akan dapat berjalan dan beroperasi sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah faktor teknis. Faktor teknis dalam hal ini meliputi mesin dan alat yang digunakan untuk memenuhi target penjualan. Yang ketiga adalah kemampuan perusahaan untuk merebut pasar. Yang keempat adalah kemampuan pembelanjaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemampuan itu sendiri adalah kemampuan untuk membiayai dan membeli bahan mentah sehingga dapat memenuhi target penjualan. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah jumlah pesaing. Persaingan di dunia bisnis memang tidak bisa dihindari, apalagi persaingan antar kompetitor produksi jenis. Oleh karena itu, sebelum merencanakan penjualan, maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu tentang jumlah pesaing kita dan membangun citra yang baik bagi produk kita. Kedua adalah kebutuhan masyarakat akan produk. Permintaan masyarakat akan produk yang kita produksi menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan penjualan. Yang ketiga adalah faktor perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang terus-menerus meningkat juga harus diperhatikan dalam merencanakan penjualan. Yang keempat adalah tingkat pendapatan atau daya beli masyarakat. Dan yang terakhir adalah faktor ekspor atau impor produk sejenis. 7 langkah dalam menyusun penjualan komprehensif. Yang pertama, membuat pedoman manajemen untuk perencanaan penjualan. Pada dasarnya, pembuatan pedoman rencana penjualan memerlukan partisipasi semua tingkatan manajemen. Karena pedoman tersebut akan digunakan untuk mencapai koordinasi dan keregangan dalam proses perencanaan penjualan. Yang kedua, menyiapkan ramalan atau forecast penjualan. Setiap ramalan forecast yang dipersiapkan harus menjelaskan asumsi yang berdasarnya. Yang ketiga, menyusun semua data yang relevan. Semua informasi yang relevan dalam pembuatan rencana penjualan komprehensif harus dikumpulkan dan dievaluasi kembali. Yang keempat, informasi tentang pesaing utama perusahaan. Pesaing utama adalah pesaing yang berusaha memuaskan pelanggan dan kebutuhan yang sama dan mengajukan penawaran yang sama. Yang kelima, kebijakan tentang berbagai upaya pemasaran untuk memenangkan persaingan. Untuk menentukan kebijakan pemasaran yang mampu memenangkan persaingan, perusahaan harus melakukan analisa
nilai pelanggan untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan perusahaan relatif dibanding pesaing. Yang keenam, membuat rencana penjualan strategis dan taktis. Dengan menggunakan informasi dari langkah 1 sampai dengan 5, manajemen membuat rencana penjualan komprehensif. Penyusunan rencana penjualan yang realistis sangat memerlukan partisipasi semua tingkatan manajemen. Yang ketujuh, menjamin komitmen manajerial untuk mencapai tujuan rencana penjualan yang menyeluruh. Manajemen tingkat atas harus memberi komitmen penuh untuk mencapai tujuan penjualan yang diperinci dalam rencana penjualan yang disetujui. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.